Halo good people, kali ini saya Jasmine Zuhriah akan menemani Anda berwisata di kota yang penuh kesenian dan cagar budayanya. Di mana lagi kalau bukan di Kota Gede, Yogyakarta. Di Kota Gede ini, kamu bisa melihat lebih dari 170 bangunan kuno berarsitektur unik yang dibangun dalam rentang waktu ratusan tahun, plus nilai-nilai sejarah yang ada pada bangunan. Salah satu bangunannya adalah bangunan rumah tradisional dengan arsitektur Jawa yang khas ini. Selain itu, buat kamu penggemar perhiasan perak dan cantik bergaya etnik, Kota Gede akan memanjakan kamu. Di sini berbagai toko dan pengrajin perak berkumpul dengan karya-karya cantik yang siap untuk diadopsi. Berkelana ke Kota Gede tidak lengkap jika tidak berkunjung ke Masjid Kota Gede. Saat ini saya sedang berada di Komplek Masjid Besar Mataram Kota Gede. Mari kita eksplor lebih dalam lagi bagaimana mengenai Masjid Kota Gede sendiri. Masjid Kota Gede yang usianya lebih tua dibanding Masjid Agung Kauman memiliki perangkat berupa mimbar khotbah dengan ukiran indah, beduk yang usianya sudah ratusan tahun, serta tembok berperekat air aren. Bangunan itu merupakan tempat yang seringkali hanya dilewati ketika wisatawan hendak menuju kompleks pemakaman Raja Mataram. Padahal, pesona bangunannya tak kalah menarik. Tentu, banyak pula cerita yang ada pada setiap piranti di masjid yang berdiri sekitar tahun 1640-an ini. Masjid Kota Gede Yogyakarta adalah salah satu masjid tertua di Yogyakarta. Bangunan ini merupakan masjid peninggalan Mataram yang masih bisa dilihat sekarang dan juga masih dipakai sebagaimana fungsinya. Di Kota Gede Yogyakarta memang terdapat banyak peninggalan bersejarah yang menyimpan informasi pada masa Kerajaan Mataram. Salah satu tempat bersejarah di kota ini adalah Masjid Agung Kota Gede yang dibangun pada zaman Kerajaan Mataram pada tahun 1640 oleh Sultan Agung yang bergotong royong dengan masyarakat setempat yang mayoritasnya beragama Hindu dan Buddha. Masjid Kota Gede Yogyakarta yang sudah berusia ratusan tahun memiliki sebuah prasasti yang menyebutkan bahwa masjid tersebut dibuat dalam 2 tahap. Tahap pertama, dibangun pada masa Sultan Agung yang berhasil membangun inti masjid berukuran kecil yang disebut langgar. Tahap kedua, masjid ini dibangun oleh Raja Kesultanan Surakarta Pakubuwono X. Ada perbedaan pada bangunan masjid tersebut yang dibangun oleh Sultan Agung dan Pakubuwono X pada tiangnya.
Tiang masjid yang dibangun Sultan Agung berasal dari kayu, sedangkan tiang yang dibangun oleh Pakubuwono X berbahan dari besi. Masjid ini sampai saat ini tetap dipakai untuk tempat beribadah umat muslim setempat. Bangunan tersebut merupakan bentuk toleransi antara umat beragama pada saat itu. Dulu, sebagian besar warga masih memeluk agama Hindu dan Buddha, dan dengan senang hati ikut membantu pembangunan masjid tersebut. Ciri khas Hindu dan Buddha terlihat dari tiang kayu yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung, yaitu gapura masjid yang berbentuk padu raksa. Bangunan masjid tersebut berbentuk limasan yang dapat dilihat dari atas. Berbentuk limas dan ruangan terbagi menjadi dua, yaitu inti dan serambi. Masjid ini terdapat sebuah beduk yang berusia cukup tua, yang dahulu merupakan hadiah dari Nyai Pringgit, dan sampai sekarang beduk tersebut masih dipakai sebagai penanda waktu untuk berdoa. Di dalam masjid terdapat sebuah mimbar yang dipakai untuk berkhotbah, terbuat dari kayu ukir yang merupakan hadiah dari Sultan Palembang kepada Sultan Agung. Tetapi, mimbar ini sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Di atas itu musola. Musola itu untuk memakamkan Nyai Agnes Panembahan Jayaprana Sultan Hadiwijaya. Musola Ya, ada di dalam ya. Terus yoso masjid ini. Iya, gimana? Ya, masjid ini setelah sejumlah banyak sholat maghrib tidak ada air. Terus dia ngedruk kaki 3 kali keluar mata air. Gitu ya, Terus Pak. dimuliake diselirani sendiri. Namanya Sendang Sliro sebenarnya. Tapi banyak orang nyebut tak Sendang Selirang gitu. Sendang Sliro. Diselirani sendiri yang ngerjain itu. Nah, itu dia Bangsal Putri dan Kakung, seperti yang dijelaskan oleh juru kunci Makam Mataram. Begitu banyak sejarah dan kebudayaan yang termasuk dari cagar budaya di Kota Gede yang sudah kita jelajahi barusan. Nah, itu tadi jalan-jalan seharian kita di Kota Gede. Tadi kita sudah ke toko perak, bangunan unik, makam raja-raja, dan yang ada di belakang kita, Masjid Besar Mataram. Asik banget ya pastinya. Nah, sekarang saatnya saya untuk pamit. Saya Jasmine Zuriah. Sampai jumpa.